Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas PGMI 4A. Hari ini kalian bakal ditemani sama kami berempat. Ada aku, Nadilah Purwanti. Saya Ahmad Yusuf. Dan aku Siti Naila. Oh iya, jangan lupa satu lagi yang jadi host kece kita hari ini, Aulia Ulfa. Hehe, makasih ya Naila. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin kesannya sederhana, tapi sebenarnya penting banget loh. Apa tuh? Yaitu tentang masih perlukah menabung di sekolah? Wah, pasti banyak dari kita yang pernah ngalamin nabung di sekolah waktu SD ya. Tapi sekarang zaman sudah beda. Nah, pertanyaannya, apakah kebiasaan itu masih relevan atau sudah ketinggalan zaman? Yuk kita bahas bareng-bareng sambil nostalgia dan juga ngulik manfaatnya dari berbagai sisi. Kalau kita lihat ke belakang, menabung di sekolah itu bukan sekedar kebiasaan rutin. Aku pribadi ngerasain banget manfaatnya pas waktu SD. Jadi dulu itu tiap hari Senin kita itu nyetor uang ke guru. Kemudian si guru itu mencatat di buku kecilnya. Nah, ada rasa bangga tiap lihat tabungan kita itu bertambah. Tapi yang lebih penting dari itu adalah nilai-nilai yang diajarkan. Kita dilatih konsisten, belajar menahan diri buat nggak jajan terus, dan diajarin bahwa sesuatu yang besar itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Ini bukan cuma tentang uang, tapi tentang karakter. Bahkan kalau dipikir, menabung itu melatih kita berpikir jangka panjang. Anak SD yang belajar menabung secara konsisten bisa terbiasa bikin perencanaan. Misalnya, kalau aku nabung 2.000 seminggu, 2 bulan bisa beli buku gambar. Nah, hal-hal kayak gitu secara enggak langsung bikin anak berpikir logis dan juga punya target. Jadi, menurutku, menabung di sekolah itu bagian dari pendidikan karakter yang harus terus ada. Aku setuju dan pengen nambahin dari sisi realitas sekarang. Memang, zaman udah berubah. Kita hidup di era digital. Banyak orang tua yang udah kasih akses e-wallet ke anaknya. Bahkan jajan sekarang bisa pakai QR code di kantin sekolah. Tapi justru karena itu, anak-anak jadi jauh dari konsep uang nyata. Mereka nggak benar-benar paham soal nilai uang karena semua serba instan. Nah, disinilah pentingnya menabung di sekolah. Lewat proses menabung manual, mereka pegang uang, hitung sendiri, dan tahu rasanya nyisihin uang jajan. Pengalaman itu membentuk pemahaman dan kontrol diri. Kalau semuanya serba digital dari awal, bisa-bisa mereka tumbuh tanpa sense keuangan yang sehat. Menabung di sekolah juga inklusif. Bayangin, anak-anak di daerah pelosok yang bahkan listrik pun terbatas, sistem menabung di sekolah adalah satu-satunya akses mereka buat belajar kelola uang. Jadi menurutku, menabung di sekolah bukan cuma perlu, tapi harus dikembangkan supaya tetap relevan di semua konteks. Saya juga melihat pentingnya menabung dari sisi pembelajaran sosial. Waktu anak-anak nabung bareng di kelas, mereka nggak cuma belajar soal uang, tapi juga belajar tentang kebersamaan. Mereka saling menyemangati, bahkan saling bantu. Misalnya, ada yang lupa bawa uang tabungan, temannya ada yang mau minjamin uangnya. Itu merupakan nilai sosial yang gak bisa didapati dari aplikasi. Belum lagi kalau sekolah bisa kreatif, misalnya membuat program celengan impian, di mana anak-anak menulis apa yang mereka impikan, lalu menabung untuk impian tersebut. Prosesnya bikin mereka belajar tentang motivasi, tanggung jawab, bahkan berpikir tentang masa depan. Menabung juga bisa dikaitkan dengan banyak pelajaran, matematika, kewarganegaraan, bahkan seni. Jadi, sekolah harusnya melihat ini sebagai kesempatan untuk mengintegrasikan pembelajaran, bukan cuma sekedar kegiatan tambahan. Nah,
Sekarang tinggal bagaimana kita sebagai pendidik atau orang dewasa menyikapi ini. Menurutku, yang perlu dilakukan adalah mengemas kegiatan menabung di sekolah supaya tetap relevan. Gabungkan antara metode tradisional dan teknologi. Misalnya, tetap ada buku tabungan fisik, tapi juga dibuatkan versi digitalnya yang bisa dipantau orang tua. Guru bisa melibatkan siswa dalam pelaporan keuangan kelas, atau membuat semacam koperasi mini yang dikelola bersama. Ini bukan hanya menabung, tapi juga belajar manajemen. Kita juga bisa kaitkan dengan isu-isu lingkungan atau sosial. Contohnya, siswa nabung buat beli tanaman, buku bekas, atau bantu temannya yang kesulitan. Jadi, ada unsur empati juga yang dibangun. Kalau program menabung di sekolah dikelola dengan kreatif dan transparan, pasti bisa bertahan dan tetap relevan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan emas untuk membentuk generasi yang bijak secara finansial dan peduli secara sosial. Wah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol panjang lebar tentang pentingnya menabung di sekolah. Mulai dari manfaatnya untuk membentuk karakter, kebiasaan keuangan yang sehat, sampai bagaimana cara menabung bisa disesuaikan dengan zaman sekarang. Yap, intinya menabung itu bukan cuma soal nyimpen uang, tapi tentang mendidik anak jadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan punya perencanaan dalam hidupnya. Jadi walaupun zaman makin canggih, nilai-nilai dari menabung tetap nggak boleh hilang. Dan justru tugas kita sebagai calon guru, calon pendidik adalah menjaga dan mengembangkan kebiasaan baik itu. Kita bisa bantu anak-anak paham soal literasi keuangan sejak dini dengan cara yang seru dan sesuai zaman mereka. Semoga dari obrolan ini kita semua bisa sadar kalau menabung di sekolah bukan hal kuno, tapi justru hal yang harus dilestarikan dan dimodifikasi supaya makin bermakna. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast dari kelompok 7 kelas PGMI 4A. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat dan jadi inspirasi ya, terutama buat teman-teman calon guru yang lagi mempersiapkan masa depan peserta didik. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa, yuk semangat jadi guru hebat masa depan. Dadah!